Kalau kita bicara soal moralitas Kristiani, seringkali yang terbayang itu kan daftar aturan ya. Yang ini boleh, yang itu nggak boleh. Padahal, sebetulnya nggak sesederhana itu. Coba deh bayangkan, ini lebih seperti sebuah percakapan panjang, sebuah dialog dinamis yang sudah berlangsung selama 2000 tahun. Nah, kali ini kita akan menelusuri gimana pemahaman tentang hidup yang baik itu berayun seperti bandul sepanjang sejarah. Oke, kita langsung masuk ke intinya. Jadi, percakapan besar ini tuh kayak tarik tambang antara dua ide besar. Di satu sisi, ada gagasan kalau moralitas itu soal transformasi batin, tentang kita ini jadi orang seperti apa. Nah, di sisi lain, ada pandangan kalau moralitas itu soal memenuhi kewajiban dari luar, tentang apa yang kita lakukan. Jadi pertanyaannya, ini soal karakter atau soal ketaatan? Nah, pertanyaan tadi itulah inti dari perjalanan kita kali ini. Sejarah teologi moral itu ya cerita tentang bagaimana gereja terus-menerus bergulat dengan tarik-menarik ini. Kadang-kadang, pendulumnya lebih berat ke sisi hati, tapi di lain waktu, dia berayun kencang ke sisi buku aturan. Biar gampang, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari gereja perdana, di mana fokusnya ada di hati. Lalu kita lihat gimana pergeseran besar terjadi di abad pertengahan, menyelam ke era manual yang isinya aturan melulu, dan akhirnya kita saksikan gimana Konsili Vatikan II membawa angin pembaruan. Yuk, kita putar waktu kembali jauh ke masa-masa awal kekristenan. Bagi umat Kristiani pertama, itu nggak ada tuh pemisahan antara jadi orang baik sama jadi orang beriman. Moralitas dan spiritualitas itu ya dua sisi dari koin yang sama, satu paket, nggak bisa dipisahin. Jadi begini, buat mereka, moralitas itu bukan soal daftar perintah di atas logak batu yang kaku, bukan. Fokusnya itu di sini, di hati. Ini semua tentang relasi personal dengan Kristus, tentang meneladaninya. Persis seperti yang dibilang Santo Paulus, hukum yang sejati itu tertulis di dalam hati kita. Makanya tujuannya adalah menumbuhkan keutamaan, kasih, sabar, murah hati, sebagai sebuah respons alami atas anugerah yang udah mereka terima. Santo Agustinus ini menjelaskannya dengan sangat indah. Menurut dia, moralitas itu bukan beban. Justru sebaliknya, moralitas itu didorong oleh hasrat kita dari dalam untuk bahagia, kebahagiaan sejati yang cuma bisa ditemukan di dalam Tuhan. Jadi, perbuatan baik itu bukan paksaan, tapi sesuatu yang mengalir begitu saja dari hati yang udah benar tujuannya. Tapi, ya, namanya juga sejarah ya. Selalu ada pergeseran. Fokus yang tadinya ada di hati, ini pelan-pelan mulai bergeser. Bandulnya mulai berayun ke arah yang berbeda, menuju buku aturan. Dan pergeseran ini dampaknya luar biasa, mengubah wajah teologi moral selama berabad-abad ke depan. Nah, di puncak abad pertengahan, kita ketemu nih sama seorang raksasa intelektual, Santo Thomas Aquinas. Dia ini membangun sebuah sistem yang luar biasa indah dan harmonis. Bagi Aquinas, keutamaan itu bukan aturan dari luar, tapi semacam kompas internal yang memandu kita. Menurut dia, iman dan akal budi itu ibarat dua sayap yang bekerja sama untuk membawa kita terbang menuju tujuan akhir kita, kebahagiaan sejati bersama Allah. Nah, disinilah ceritanya mulai berbelok tajam. 1 abad setelah Aquinas, muncul William dari Ockham. Dan pemikirannya ini benar-benar mengubah permainan. Gampangnya gini, Ockham itu memisahkan hubungan antara apa yang baik buat kita dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi moralitas bukan lagi soal mengejar kebahagiaan yang sejalan sama kodrat kita, tapi semata-mata soal menaati perintah Tuhan. Titik. Sesuatu itu baik bukan karena isinya baik, tapi hanya karena Tuhan yang suruh. Jadi, kelihatan kan perbedaannya? Ini dia poin kuncinya. Pertanyaan fundamental dalam hidup moral itu berubah total. Bukan lagi, gimana caranya saya jadi orang yang lebih baik, tapi jadi apa saja kewajiban minimum yang harus saya penuhi. Ini pergeseran yang sangat-sangat besar. Pergeseran pemikiran ini punya dampak yang nyata banget loh. Setelah reformasi Protestan, Konsili Trente merasa perlu menstandardisasi pelatihan para imam, terutama untuk pelayanan sakramen pengakuan dosa. Nah, dari sinilah lahir yang namanya manual-manual teologi moral, semacam buku panduan buat para bapak pengakuan. Fokusnya bukan lagi keutamaan, tapi pada kasuistik, seni menerapkan hukum untuk menentukan sebuah tindakan itu dosa atau bukan, dan seberapa berat dosanya. Moralitas jadi mirip-mirip ilmu hukum deh. Selama beratus-ratus tahun, pendekatan yang sangat legalistik ini mendominasi. Tapi, di abad ke-20 mulai muncul semacam kerinduan. Kerinduan untuk kembali ke akar teologi moral yang lebih kaya, lebih biblis, dan lebih menyentuh pribadi.
Dan puncaknya datang di pertengahan abad ke-20, Konsili Vatikan kedua. Orang sering bilang ini momen membuka jendela gereja biar udara segar masuk. Dan ya, angin segar itu benar-benar terasa di bidang teologi moral, terasa kuat sekali. Dan ini bukan cuma sekedar angin, tapi seruan resmi. Para bapak konsili dalam dokumen Optatam Totius secara terang-terangan meminta agar teologi moral kembali ke akarnya, yaitu kitab suci. Fokusnya harus pada panggilan luhur kita dalam Kristus dan tugas kita untuk menghasilkan buah kasih, bukan lagi cuma soal dosa dan kewajiban. Slide ini menunjukkan perbedaannya dengan jelas banget. Dari yang tadinya fokus pada hukum, dosa, kewajiban, kasuistik, pembaruan Vatikan kedua mengembalikan teologi moral ke jantungnya Injil, kitab suci, panggilan pribadi kita, pentingnya kasih, dan peran hati nurani. Jelas ya, bandulnya sudah berayun balik dengan sangat kuat. Eits, tapi ceritanya belum selesai. Tarik-menarik antara hati dan buku aturan ini nggak lantas hilang begitu saja. Malah, ketegangan ini terus mewarnai diskusi moral kita sampai detik ini. Dan di dunia kita sekarang, percakapannya jadi makin rumit. Teologi moral harus berhadapan dengan isu-isu yang dulu mungkin nggak pernah terbayangkan. Rekayasa genetika, krisis iklim, kecerdasan buatan. Debat antara otoritas gereja versus otonomi hati nurani, yang sering diasosiasikan dengan para teolog revisionis, juga semakin tajam. Semua tantangan baru ini memaksa kita untuk bertanya lagi. Jawabannya ada di aturan yang sudah ada, atau di hati nurani yang terus mencari dalam terang iman. Jadi, setelah kita jalan-jalan selama 2000 tahun ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Dalam kehidupan iman Anda sendiri, tarikannya lebih kuat kemana? Apakah ke pembentukan karakter dan relasi dengan Kristus, atau lebih ke pemenuhan aturan dan kewajiban? Sejarah mengajarkan kita, keduanya adalah bagian dari percakapan yang tak akan pernah usai ini.